Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye, Oh jamaah. Ye, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita kembali lagi di Islam itu Indah. Semoga jamaah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini sebelum kita tausiah bersama guru-guru kita tercinta nih ya. Ini aku sebenarnya mau curhat nih, Ustaz. Gimana Aduh. sih? Biasanya kan curhat yang penonton yang curhat. Ya kan Curhat sekali, kenapa? sekali boleh dong Mbak, aku mau curhat. Oh iya, apa, ya apa, kan? apa? Abi mohon izin ya, Ustadz Syam juga, Ustadz Maulana. Ya. Jadi gini nih, ya kan yang namanya suami kan pasti kan nyari nafkah ya. Cari nafkah, Ustadz. ya memang tugasnya itu udah ya. kewajiban kan. Kewajibannya. Tapi kadang-kadang ini suami Aceh nih cari nafkahnya tuh sibuk banget nih. Jadi kadang-kadang tuh waktu suka susah untuk kita tuh quality time gitu. Oh. Iya emang cari nafkah, tapi kan ya pengen juga nih start kita kumpul. Pas banget nih, karena Aduh. persoalan Aceh ini bukan hanya Aceh yang merasakan, pasti semua merasakan. Nah, tema kita Benar, bagus ini. Ustaz. Pas banget tema kita. Ya. Temanya adalah Nafkahi aku, aku bang, Masya Allah, manja ya. Manja. Luar biasa. Silakan duduk lagi kembali Ustadz, ya Allah. Langsung dia Aca mau nanya nih gak sabar, ini kalau ngomongin nafkah, ini mungkin kan kita taunya ya udah itu memang kewajiban seorang suami aja gitu, kayak kan. Dan ini taunya ya udah penghasilan suami dikasih ke istri, udah itu aja. Nah tapi sebenarnya arti nafkah dalam Islam sendiri itu pengertiannya seperti apa? Dan kapan seorang suami itu wajib mengeluarkan nafkahnya dan siapa saja yang wajib memberi nafkah juga dinafkahi. Silakan. Siap, tabe Ustaz Maulana Aca, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat kami yang belum menafkahi ini, insya Allah yang kami sampaikan adalah menjawab pertanyaan daripada pembawa acara kami, Natasha Rizky. Yang pertama adalah apa sih nafkah itu? Ternyata nafkah itu adalah apapun yang kita keluarkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh. Dan apapun yang kalian keluarkan. Jadi arti daripada nafkah sendiri itu berasal dari kata al-infak. Infak artinya adalah berkurang. Artinya ketika suami yang mengeluarkan berkurang punya suaminya dikasih kepada istrinya. Seorang ayah mengeluarkan hartanya artinya juga berkurang daripada sepenuhnya. Karena berkurangnya itu untuk anak-anak dan keluarganya. Itu arti nafkah yang sesungguhnya. Maka dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan infak juga atau nafkah ini tidak melulu tentang keluarga. Jadi Rasulullah SAW katakan infak yang pertama itu dinarun untuk fi sabilillah. Untuk di jalan Allah, bangun masjid contohnya. Kemudian yang kedua adalah dinarun untuk melepaskan yang namanya budak, membebaskan budak. Yang ketiga adalah dinarun untuk lil masakin untuk orang-orang miskin. Dan yang keempat adalah untuk li ahli gitu, untuk keluarga. Dan yang paling utama adalah nafkah terhadap keluarga. Dan ini bukan lagi sunnah tapi nafkah yang wajib. Hukumnya seorang suami untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Pertanyaan kedua, siapa saja yang wajib menafkahi dan wajib dinafkahi? Kemudian dari sinilah ulama mengambil kesimpulan bahwasanya amidun nasab atau ghair amidun nasab. Ada yang terikat karena nasab, inilah yang dinafkahi. Syaratnya dua. Kalau yang dinafkahi ini benar-benar fakir dan yang menafkahi benar-benar cukup setelah dia mengeluarkan kepada yang wajib. Siapa yang wajib itu? Yang wajib adalah istri dan anak-anaknya. Setelah ini tercukupi, maka ayahnya ke atas bisa dapat, anaknya ke bawah, cucunya lagi bisa dapat daripada nafkah daripada seorang laki-laki nih. Kalau dia berkecukupan. Kalau tidak dalam nasab boleh, yang penting syaratnya terpenuhi bahwasanya dia benar-benar fakir atau miskin atau benar-benar tidak mampu ketika dia punya pekerjaan, ada penghasilan tapi tidak pernah cukup untuk keluarganya. Maka itu pun bisa disebut sebagai nafkah dalam Islam.
Sekarang, perbedaan pendapat ulama, seperti apa nafkah yang dikeluarkan atau berapa takaran nafkah yang dikeluarkan, maka ulama berbeda, semua ulama sepakat seorang suami wajib kepada istrinya untuk menafkahi dan anak-anaknya. Semua ulama, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Yang berbeda pendapat adalah yang dikeluarkannya. Yang dikeluarkan oleh seorang suami itu berapa? Karena masing-masing itu beda-beda pendapatnya. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan jumhur ulama adalah kesepakatan kedua belah pihak. Jadi suaminya sepakat, istrinya sepakat, contoh penghasilannya 40 juta per bulan. Kalau sepakatnya 2 juta per bulan ya selesai urusan. Tidak ada lagi, itu jumhur ulama. Dan ini adalah sebagian besar daripada ulama bermazhab Syafi'i dan mazhab yang lainnya. Jumhur ulama, karena banyak sekali yang berpendapat demikian. Yang kedua adalah pendapat daripada Muktamar Imam Syafi'i. Atau kebanyakan Imam Syafi'i atau pendapat yang dikukuhkannya adalah 1 mud 1 hari. Jadi kalau 1 mud itu 3,5 liter, berapa sepertiga? 2/3. Iya, kalau 1 sok ya, 3,5 liter dibagi 4, maka seharinya anggaplah 10.000 ya. Jadi 300.000 per bulan itu sebenarnya udah cukup kalau mazhab Syafi'i. Dan alhamdulillah di Indonesia kita pemegang mazhab Syafi'i. Jadi sebenarnya di Indonesia suami hanya wajib memberikan 300.000 per bulan. Kalau 1 orang. 1 orang. 1 orang. Kalau 5 orang. Kalau aduh. Masya Allah. Itu Ustadz, bagi yang tidak mampu. Kalau yang iya. mampu boleh 2 kali lipat, boleh 3 kali lipat, 4 kali Jadi lipat. sebenarnya nggak ada, maksudnya ada secara syaratnya 300.000 itu aja udah cukup sebenarnya. Udah cukup sebenarnya bagi yang Masya tidak Allah. mampu. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak. Cukup nggak Ustadz 300.000? Syam. Ya sebenarnya 1 kali makan ya. 1 kali, bukan maksudnya sehari, 2 hari, Sehari 3 hari. 10.000. Iya, misalnya sebenarnya seminggu pun bisa. Ustadz. Sebenarnya gaya hidup aja yang bikin kita jadi ngaji. Wah, Ya Masya Allah. Allah, Ya tabarakallah. Kan emang benar. Iya. Nanti kalau aku udah punya calon istri brief ya, di briefing kayak Aduh, gitu ya. Masya Allah. Kalau Ustadz Syam beda Jadi lah. sebetulnya bukan masalah jumlah, Iya. sebetulnya masalah kesesuaian dengan kebutuhan. Iya. Weh. Masya Allah. Itu yang nih. paling penting. Iya. Iya. Sesuai kebutuhan, Iya. sesuai dengan gaya hidup. Gaya hidup. Nah itu tadi, Masya Allah ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan keberkahan di setiap nafkah yang Amin, kita amin, amin. dapatkan ya. Jadi bukan seberapa jumlahnya, tapi keberkahan yang kita dapat. Terima kasih.